Guys, kalian lapar gak? Lapar banget nih, pengen soto Banjar. Ngomong-ngomong soal Banjar, suku Banjar itu punya keunikan tersendiri loh. Banyak banget keunikannya. Aku tahu. Salah satunya itu rumah adat. Nah, rumah adat itu namanya itu Bubungan Tinggi atau Rumah Banjar atau Rumah Basanjung adalah jenis rumah yang paling ikonik dari rumah tradisional di daerah Kalimantan Selatan. Nah, pada zaman kerajaan dulu, rumah ini tuh bangunan inti dalam kompleks istana. Rumah ini tuh punya tempat di mana raja dan keluarganya tinggal sejak tahun 1850. Dibangun di sekitarnya tuh beberapa bangunan dengan fungsi masing-masing. Nama Bubungan Tinggi mengacu pada atapnya tajam dengan 46 derajat kecoraman. Nah, rumah tradisional Banjar ini dibangun dengan berajung yang dalam bahasa Banjar berajung yaitu sayap bangunan yang menjorok dari samping kanan dan kiri bangunan utama. Itu. Bukan cuma itu saja, ada pakaian adat Banjar yang bernama Bamar Gulung Pancar Matahari. Baju adat Banjar ini mulai digunakan sejak abad ke-17 sampai sekarang. Bamar Gulung Pancaran Matahari masih banyak disukai, bahkan merupakan yang paling populer. Busana ini terdiri dari pakaian lengan panjang tanpa kancing, baju dalam, sarung motif, lilipan selutut, dan celana panjang untuk laki-laki. Selain itu, pengantin pria juga mengenakan laung destar sebagai hiasan kepalanya, selop kain, ikat pinggang, dan keris. Untuk pengantin wanita, busana ini terdiri dari baju pokok berlengan pendek, sarung, ikat pinggang, dan kida-kida atau aksesoris penutup dada. Sebagai hiasan kepalanya, ia mengenakan mahkota besar, kembang goyang, dan ronce bunga melati. Selain rumah adat dan pakaian adat, ada pula senjata tradisional, yaitu parang nabar. Parang nabar adalah pedang lengkung yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pedang ini banyak dibuat oleh Kesultanan Banjarmasin pada awal abad ke-19. Parang nabar adalah pedang yang memiliki bermata pisau dua. Bentuk pedang ini melengkung. Di bagian gagang parang nabur banyak mendapat pengaruh dari Eropa. Gagang biasanya terbuat dari tanduk, sedang bagian pedang terbuat dari baja Damaskus. Pedang ini sangat dipengaruhi dari pedang pendek angkatan laut dibawa oleh pelaut Belanda dan menunjukkan perpaduan sempurna antara Eropa dengan pedang gaya Islam. Ukuran pedang ini kecil disesuaikan dengan orang Melayu. Panjang keseluruhan pedang ini adalah 75 cm. Oh iya guys, selain yang disebut oleh mereka tadi, suku Banjar ini juga mempunyai tari tradisional yang bernama Baksa Dadap. Baksa Dadap ini merupakan tari klasik Banjar di Kalimantan Selatan. Tarian ini masih dipertunjukkan di Keraton Banjar menurut laporan orang-orang Belanda yang mengunjungi Keraton Banjar. Nah, selanjutnya ada alat musik. Musik panting adalah musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Dikatakan musik panting karena didominasi oleh alat musik yang dinamakan panting. Sejenis gambus yang memakai senar panting, maka disebut musik panting. Pada awalnya musik panting berasal di daerah Tapin, Kalimantan Selatan. Panting merupakan alat musik yang dipetik yang berbentuk seperti gambus Arab tetapi ukurannya lebih kecil. Pada waktu dulu musik panting hanya dimainkan secara perorangan. Karena semakin majunya perkembangan zaman, maka musik panting jadi lebih menarik jika dipadukan dengan beberapa alat musik lainnya seperti babun, gong, dan biola. Adat istiadat suku Banjar. Pada dasarnya, adat istiadat merupakan perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan di dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat Banjar dengan demikian adalah segala perbuatan dan hasil perbuatan serta aturan-aturan yang telah mantap hadir dan berlaku di dalam kalangan masyarakat Banjar. Di antara adat istiadat atau tradisi yang masih eksis di wilayah Kabupaten Banjar adalah Barasuluh, Badatang, Barudus, Batasmiah, dan sebagainya. Nah, selain itu juga punya Batudus. Batudus adalah tradisi yang dilaksanakan oleh warga masyarakat di Kabupaten Banjar hingga hari ini. Batudus merupakan upacara yang intinya kegiatan aliran madu untuk mensucikan diri. Batudus juga masih dilakukan, misalnya Batudus pengantin dan Batudus pendaring. Yang pertama merupakan upacara mandi yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin ke persandingan ke acara resepsi perkawinan. Adapun Batudus tiang pendiri
merupakan upacara mandi yang dilakukan oleh wanita hamil untuk pertama kali dilaksanakan pada kehamilan bulan ke-7.